Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sri Wahyuningsi SPD CGB Angkatan 9 dari Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang kedua adalah pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberikan perubahan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidik harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Dua, pembelajaran sesuai dengan kodrat keadaan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Yang keempat adalah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Ketika di kelas, konsep pemikiran yang sudah diterapkan adalah satu, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran. Yang kedua, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan seluas-luasnya pengetahuan baru baik secara individu maupun secara kelompok.
Demikianlah refleksi dari saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita bisa menjadi guru yang memerdekakan siswa kita. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.